Halo, selamat datang kembali di video saya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan meninggalkan komentar di sana. Nah, guys, di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman tentang perbedaan rumah sakit di Jerman, khususnya rumah sakit saya bekerja di Jerman dan rumah sakit di Indonesia pada umumnya. Perbedaan yang pertama adalah grooming atau penampilan. Kalau di Indonesia, perawat-perawat dituntut untuk selalu rapi. Khususnya perawat perempuan dituntut untuk harus memiliki rambut yang rapi. Kalau misalkan rambutnya panjang harus di hairnet, ya di hairnet atau disanggul dan mesti diikat atau dikondes, bermake up gitu biar terlihat segar. Harus ada lipstick minimal. Kemudian yang penting harus terlihat segar. Dan kemudian diatur mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi bajunya harus sama, celananya harus sama, bahkan sepatunya juga harus sama. Khususnya di tempat dulu saya bekerja di Indonesia, secara sepatu segala macam juga harus seragam. Kaos kakinya juga seragam gitu. Jadi bukan hanya baju dan celana, tapi sepatu dan kaos kaki semua tuh harus seragam. Harus warna hitam seperti itu. Tapi kalau di Jerman ya guys, di Jerman itu orang bebas menggunakan apa saja selain baju dan celana ya. Kalau baju dan celana itu memang sudah diatur, sudah ada ketentuan dari rumah sakit. Misalkan di rumah sakit saya itu bajunya warna biru dan celananya warna putih, that's it. Selebihnya tidak diatur guys. Nah kalau laki-laki di Indonesia itu kan tidak boleh yang berjenggot, tidak boleh yang berewokan, rambutnya tidak boleh panjang, jadi mesti dicukur rapi, mesti di ini segala macam dicukur begitu kan. Nah tapi kalau di sini itu bisa berewokan guys. Nah saya punya teman di tempat kerja begitu, tapi dia suler ya, anak sekolah. Nah ini nih dia punya berewok ini mengalahkan kiai-kiai yang ada di Indonesia begitu. Ini padat guys, padat dan panjang begini, ini padat, ini panjang begitu. Tapi tidak masalah, tidak ditegur begitu. Perawat-perawat tuh mau laki-laki mau perempuan itu tato dari ujung tangan sini sampai ujung sini. Nah ini sampai ujung sini. Terus itu kaki segala macam semua penuh tato, it's okay gitu, tidak dilarang gitu, jadi bebas. Nah perempuan atau laki-laki mau piercing dari telinga bawah sini sampai di telinga atas terserah. Ada yang piercing di sini, tindik di alis mata sini terserah. Mau tindik di mana-mana sih terserah. Nah celana kan kalau kalian punya tuh kan celananya celana panjang kan. Tapi itu orang-orang tuh gulung sampai di atas lutut, bukan di atas lutut sorry, pas sampai mendekat lutut, begitu juga it's okay begitu. Terus kalau mau kerja itu pakai sepatu yang kayak kalau di Indonesia orang pakai buat sepatu di kamar operasi begitu, sepatu-sepatu kodok begitu tuh, itu juga it's okay. Tidak ada batasan untuk orang itu menggunakan apa saja di Jerman ini, kecuali baju dan celana ya yang memang sudah diatur dari rumah sakitnya. Kemudian ini rambut ini nih, orang punya rambut begini nih. Untung saya pakai jilbab. Kalau tidak juga mungkin sapu rambut keriting tuh akan seperti ini juga, it's okay begitu. Tidak ditegur dari rumah sakit. Beda dengan di Indonesia yang segala sesuatunya itu diatur, dituntut untuk rapi, selalu senyum, harus salam sapa, segala macam seperti itu. Nah di sini tuh tidak. Di sini tuh saya mau muka bengkak, mau muka jutek, mau judes, mau segala macam, it's okay. Kedua, di rumah sakit Jerman itu tidak ada penunggu pasien ya, penunggu pasien, penjaga pasien. Aduh, saya agak serem nih menggunakan bahasa penunggu dan penjaga ini, apalagi di rumah sakit lagi kan. Maksud saya itu penunggu pasien atau penjaga pasien. Nah kalau di Indonesia kan, apalagi saya punya kampung di sana itu tuh, satu mobil datang, mobil bemo satu datang, mobil angkot begitu satu datang, yang turun dari mobil itu tuh ada 10 orang tuh, tapi orang sehat semua. Nah kita perawat ini kita ada berdiri tunggu, itu mana pasiennya? Ya, pasien paling keluar
paling terakhir begitu. Di Jerman itu beda, justru tidak ada yang menunggu atau menjaga pasien. Jadi pasien itu benar-benar sendiri di rumah sakit. Karena di Jerman kan banyak juga pasien yang datangnya itu dari Altenheim atau dari panti jompo begitu kan. Nah kalau di panti jompo kan mereka tinggal sendiri, mereka diurus oleh suster-suster juga begitu dan dokter begitu kan. Jadi mereka begitu sakit ya diantar ke rumah sakit oleh orang Altenheim atau mungkin dijemput oleh ambulans, tapi setelah itu ya tidak ada yang menunggu di situ. Tetapi saya mengakui bahwa orang Jerman ini mereka begitu sangat menghargai hak asasi manusia begitu. Jadi meskipun tidak ada keluarga yang menjaga, tetapi mereka punya pelayanan itu memang sudah selayaknya melayani manusia. Bukan berarti di Indonesia saya bilang tidak selayaknya manusia atau maksudnya tidak manusiawi, tidak ya, tidak, no, saya disclaimer dulu ini, tidak seperti itu. Tapi maksud saya bahwa image, saya mengakui, saya juga seorang perawat, sehingga saya juga mengakui bahwa kadang itu kan kalau di Indonesia banyak penjaga itu, kenapa keluarganya itu lebih banyak daripada itu pasien. Satu pasien bisa yang nunggu itu satu keluarga besar, satu suku mungkin yang turun untuk tunggu. Itu karena mereka image yang berkembang di masyarakat itu bahwa kalau misalkan tidak ada yang menunggu, itu tuh keluarga mereka tuh tidak terurus. Itu yang membuat ketakutan-ketakutan di keluarga sehingga mereka itu turun untuk menjaga keluarga mereka yang sakit dan dirawat di rumah sakit seperti itu kan. Tapi sebenarnya kan tidak kan, kita juga merawat dengan hati tentunya. Tapi memang ada jam besuk, jadi bisa dibesuk. Tapi hampir tidak ada yang membesuk atau menjenguk keluarga mereka. Tapi ada ya, bukan berarti tidak ada kok yang menjenguk. Cuman tidak seramai di Indonesia. Sehingga rumah sakit di Jerman ini, khususnya rumah sakit saya bekerja, itu sepi guys. Sepi karena memang tidak ada pasien yang, tidak ada keluarga pasien yang berdatangan berlalu lalang seperti itu, tidak ada. Kebanyakan ya pekerja ya, Mitarbeiterin, maksudnya karyawan-karyawan rumah sakit begitu dengan pasien. Rumah sakit di sini tuh tidak membuka poli seperti yang di Indonesia, yang poli itu ramai sekali. Nah kita di Indonesia kan kalau antar pasien poli saja itu satu orang bisa yang antar 3, 2 atau 4 orang begitu kan, jadi rame. Tapi kalau di sini tuh tidak. Ketiga adalah sampah. Kalau di Indonesia itu ada sampah infeksius dan non-infeksius. Sampah infeksius di kantong kuning dan sampah non-infeksius atau sampah medis dan non-medis ya. Nah kalau sampah medis kan plastik kuning, kalau sampah non-medis kan plastik hitam. Berbeda dengan sampah di Jerman, khususnya sampah rumah sakit ya. Saya mengakui bahwa di sini itu sampah rumah tangga itu memang harus dipisah. Ada 4 tempat pembuangan sampah khusus untuk sampah rumah tangga. Saya awal-awal datang juga kebingungan untuk membuang sampah rumah tangga. Tetapi berbeda dengan di rumah sakit Jerman. Dia itu tidak ada pembagian sampah medis dan non-medis. Semua sampah itu sama, dibuang di satu tempat. Sama. Kalau sampah rumah tangga di Jerman itu kan ada dibagi menjadi sampah plastik dan sampah kertas. Tapi kalau di rumah sakit itu sampah kertas ataupun sampah plastik ataupun sampah makanan, sampah bio, bekas makanan begitu, sisa-sisaan makanan begitu, itu tetap dibuang di dalam satu tempat sampah. Tetapi kalau sampah untuk botol-botol obat ya, khusus untuk vial-vial obat, itu terpisah. Dan kemudian ada satu lagi yaitu sampah sharp box atau sampah benda tajam. Perbedaan yang keempat adalah tidak ada obat pulang untuk pasien-pasien rawat inap. Ya. Jadi di Jerman itu tidak ada resep untuk obat pulang untuk pasien yang setelah dirawat dan discharge atau pasien yang KRS, keluar dari rumah sakit, yaitu pulang ke rumah, itu tidak dibawakan resep atau obat pulang dari dokter di rumah sakit. Nah di Jerman itu sendiri itu ada yang namanya Hausarzt. Saya terus terang saya belum terlalu mengerti Hausarzt itu, tetapi sepintas yang saya tahu Hausarzt itu adalah dokter yang praktek
dokter praktek. Seperti halnya di Indonesia, kalau BPJS itu kan dia ada vaskes 1, itu bisa dari dokter praktek toh. Nah, dari Jerman juga seperti itu, ada house arts. Jadi kalau pasien yang dirawat kemudian begitu pulang, itu tidak dibawakan obat, karena nanti kalau pulang itu dia bisa langsung datang ke house arts untuk mendapatkan resep atau obat pulang. Tetapi ada beberapa pasien yang kadang itu suka kita bekalin juga dengan obat, karena misalkan kalau dia pulangnya itu misalkan di hari Jumat atau di hari Sabtu, nah itu kan di hari Minggu itu kan tidak ada house arts kan, sementara dia harus minum obat. Jadi kita bekalkan juga seperti itu, tapi itu unconditional ya, jadi tidak bisa diprediksi begitu, unpredictable gitu, maksudnya tidak general begitu, tidak semua pasien dibegitukan ya, khusus untuk pasien yang pulang di akhir pekan gitu, yang nanti akan bertemu dengan hari Minggu belum sempat ke house arts, nah itu dibekali. Tetapi kan di rumah sakit itu khusus untuk obat minum, obat-obat oral itu kan disiapkan langsung dalam 1 hari gitu kan. Jadi mereka tuh punya dispenser obat dalam 1 hari, pagi, siang, dan malam. Kemudian tengah malam kan ada obat yang 4 kali gitu kan, jadi ada 4 kotak dalam 1 dispenser gitu. Itu kan begitu disiapkan obatnya itu kan langsung disiapkan dari pagi, siang, malam, dan tengah malam. Kalau misalkan dapat dapat obat 4 kali gitu. Nah itu tuh kalau misalkan dia pulang dan obat untuk besoknya itu di dispensernya masih ada, ya kita bawakan juga dia untuk bawa ke rumah, ya bawa kembali ke rumah atau ke Altenheim atau ke panti jompo. Tapi yang jelas untuk resep khusus, resep obat pulang seperti yang di Indonesia itu kan suka kalau pasien rencana untuk pulang kan kita cari mana ini resep pulang, kita itu bolak-balik itu status pasien begitu untuk cari resep pulang. Kalau tidak ada kan kita cari dokter untuk tulis resep pulang toh. Nah di Jerman itu tidak pakai seperti itu. Cukup mendapatkan cukup mendapatkan surat pulang gitu dan selesai. Surat pulang, atau kalau di Indonesia itu seperti resum dokter. Perbedaan yang kelima, dokter-dokter di Jerman itu lebih mandiri ya. Seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya, dokter di sini itu mereka lebih mandiri, mereka tidak mengandalkan perawat gitu. Jadi apa-apa mereka kerjakan sendiri, mereka yang dorong troli sendiri, mereka yang misalkan perawat tidak berhasil ambil darah, mereka yang ambil darah sendiri. Dan khusus untuk needle, ya untuk pasang venflon atau aboket begitu untuk infus, nah itu tuh dokter yang melakukan. Di sini tuh perawat tidak melakukan hal itu. Kemudian NGT gitu perawat tidak melakukan di rumah sakit saya, khususnya di departemen tempat saya bekerja gitu, itu tuh perawat tidak melakukan khusus untuk NGT dan pasang needle, pasang venflon atau aboket itu tidak. Ganti verban, rawat luka segala macam itu dokter yang melakukan. Jadi mereka dokter di Jerman itu lebih mandiri daripada dokter di Indonesia. I'm so sorry untuk dokter-dokter saya di Indonesia ya. Saya harus membagikan realita ini gitu. Nah teman-teman, sebenarnya ada beberapa lagi perbedaan rumah sakit di Jerman dan rumah sakit di Indonesia, tapi sejauh ini saya hanya membahas dulu 5 perbedaan. Nanti akan saya lanjut di video yang berikut ya. Terima kasih, bye.